Salam Pramuka, apa kabar semuanya hari ini? Kakak yakin semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semuanya tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang berkemah. Karena seorang pramuka sejati harus bisa bertahan hidup di alam yang terbuka. Salah satu caranya yakni dengan berkemah. Silakan ambil posisi yang nyaman, kita akan belajar santai tapi serius. Pertama, pengertian berkemah. Berkemah atau perkemahan adalah salah satu macam kegiatan dalam kepramukaan yang dilaksanakan secara outbound. Kegiatan ini merupakan salah satu media pertemuan untuk pramuka. Apa tujuan dari berkemah? Tujuan dari berkemah antara lain memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antar unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan, dan mengembangkan sikap tanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Kemudian, mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebih di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. Selanjutnya, membina kerjasama dan persatuan dan persaudaraan. Sekarang kita bahas macam-macam perkemahan. Pertama, perkemahan jika ditinjau dari lamanya waktu berkemah. Yang pertama adalah perkemahan satu hari atau persari, yakni perkemahan yang dilaksanakan hanya satu hari atau satu hari satu malam. Kemudian yang kedua adalah perkemahan 2 hari, biasanya dilaksanakan perkemahan Sabtu malam Minggu, yakni persami. Dan yang ketiga adalah perkemahan yang dilaksanakan lebih dari 3 hari. Kemudian perkemahan jika ditinjau dari tempat pelaksanaannya ada 2 macam, yakni perkemahan menetap atau perkemahan yang dilaksanakan berada di suatu tempat yang tetap, tidak berpindah-pindah. Dan yang kedua adalah perkemahan safari, yakni perkemahan yang dilakukan berpindah-pindah. Berikutnya, perkemahan jika ditinjau dari tujuannya. Yang pertama adalah kemah bakti, seperti perkemahan Wirakarya atau PW. Kemah bakti ini merupakan kemah dengan tujuan adalah bakti sosial, misalnya seperti perkemahan Wirakarya. Kemudian kemah pelantikan, seperti perkemahan pelantikan tamu ambalan, pelantikan bantara, dan lain-lain. Kemudian kemah lomba, seperti olah terampil, WRC, dan lain-lain. Kemudian kemah rekreasi yang memang tujuannya adalah untuk rekreasi. Kemudian kemah jambore, pertemuan seluruh pramuka, baik dari Nusantara maupun seluruh dunia. Kemudian kemah riset atau penelitian, yakni tujuannya adalah untuk suatu penelitian. Kemudian perkemahan jika ditinjau berdasarkan jumlah pesertanya. Yang pertama adalah perkemahan satu regu atau sanggar. Jadi pesertanya adalah satu regu atau satu sanggar. Kemudian perkemahan satu pasukan atau ambalan atau racana, sesuai dengan tingkatannya, baik penggalang, penegak maupun pandega. Kemudian perkemahan tingkat, yakni mulai dari ranting, cabang, daerah, nasional, regional, dan dunia atau internasional. Sekarang kita bahas pelaksanaan perkemahan. Jadi kita bahas bagaimana kemah dilaksanakan serta apa peralatan yang dibutuhkan dan apa kegiatan yang ada di dalamnya. Untuk suatu perkemahan yang baik,
ada beberapa prosedur yang harus ditempuh. Di antaranya, yang pertama, mulai dari persiapan. Pada tahap persiapan, perlu dipersiapkan beberapa hal berikut, seperti penentuan waktu, tempat, tujuan, dan biaya. Sebelum melakukan perkemahan, hendaknya panitia atau para pramuka mempersiapkan waktu kapan akan dilaksanakan kemah, tempat di mana akan dilaksanakan perkemahan, serta tujuan perkemahan untuk apa, ya disesuaikan dengan tujuan dari perkemahan dan disusun biayanya selama perkemahan. Kemudian persiapan yang kedua yakni pengadaan peralatan dan perbekalan serta peninjauan ke daerah berkemah. Hendaknya sebelum berkemah dimulai, dipersiapkan peralatan serta perbekalan apa saja yang dibutuhkan selama berkemah. Kemudian juga ditinjau daerah atau tempat berkemah, apakah tempatnya aman dan sesuai untuk berkemah atau tidak. Kemudian persiapan yang ketiga yakni izin orang tua peserta dan izin memberitahukan kepada penguasa setempat. Ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, yang pertama, setiap anggota pramuka hendaknya mendapatkan izin atau restu dari orang tua peserta. Ini supaya orang tua memberikan semangat dan memberikan izin serta memberikan kesempatan peserta untuk berkemah. Kemudian, izin kepada penguasa setempat. Hal ini juga berfungsi untuk memberikan keterangan selama kegiatan berlangsung serta memberikan petunjuk bagi pemerintah setempat. Kemudian persiapan berikutnya adalah pembentukan panitia atau staf pelaksana. Sebelum kemah dilakukan, hendaknya dibentuk tim kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan berkemah, mulai dari panitia bagian acara, bagian perlengkapan, bagian humas, dan lain-lain. Kemudian pada persiapan berikutnya yakni memantapkan kesiapan mental, fisik, dan keterampilan. Dan ini merupakan persiapan yang paling utama sebelum melakukan kegiatan perkemahan. Jadi yang paling utama adalah kekuatan dan kesiapan mental, fisik, dan keterampilan. Karena kalau seandainya fisiknya tidak kuat, maka tidak akan mampu untuk melaksanakan perkemahan. Begitu pula ketika tidak ada ilmu, pengetahuan, atau keterampilan, sehingga nanti akan mendapatkan kesulitan ketika berkemah. Ini beberapa hal yang harus disiapkan sebelum berkemah. Kemudian yang kedua adalah pelaksana atau pelaksanaan. Pelaksana dari perkemahan antara lain pertama adalah pemimpin perkemahan sebagai penanggung jawab. Jadi dalam perkemahan hendaknya ditunjuk salah satu pemimpin sebagai penanggung jawab acara, sehingga apabila ada petugas, pejabat, atau orang yang ingin bertanya dapat disampaikan informasi secara akurat oleh pemimpin atau penanggung jawab perkemahan. Kemudian yang kedua adalah pembantu-pembantu dari pembina pramuka. Dan ini salah satu fungsinya adalah untuk memastikan seluruh peserta dapat mengikuti perkemahan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah panitia atau staf pelaksana sesuai keperluan pembagian tugas pendayagunaan. Kemudian yang ketiga adalah acara. Acara dalam perkemahan, yakni acara harian yang menjelaskan acara pokok secara garis besar. Kemudian acara kegiatan keseluruhan yang berisi perincian waktu dan kegiatan selama berkemah. Dan yang ketiga, acara perorangan dan kelompok. Untuk bagian acara, hendaknya acara dipersiapkan jauh hari sebelum dilaksanakan perkemahan. Susunan acara memudahkan peserta untuk mengatur waktu serta mengatur barang dan keperluan yang diperlukan ketika berkemah.
Kemudian saat pelaksanaan. Pada tahap ini, kegiatan hendaknya diusahakan menurut rencana yang telah dipersiapkan sesuai dengan tujuan diselenggarakannya perkemahan. Kemudian, acara mungkin saja dapat berubah sesuai dengan perkembangan keadaan. Misalnya ketika cuaca berubah seperti cuaca hujan, badai, dan ada kegiatan serta resiko-resiko yang lain atau hal-hal yang menyebabkan perubahan acara yang tidak sesuai dengan rencana awal. Kemudian perubahan acara seyogyanya tidak ke arah resiko yang lebih berat. Berikutnya, pelaksanaan acara harus disesuaikan dengan kemampuan peserta perkemahan dan acara berikutnya. Hendaknya panitia tidak memaksakan acara yang melebihi kemampuan peserta atau menyulitkan peserta perkemahan. Kemudian mengusahakan adanya acara pengganti dan tambahan untuk mengisi kesibukan pada waktu luang. Jadi hendaknya panitia punya plan B atau rencana lain, pengganti atau rencana kegiatan tambahan untuk mengisi kesibukan pada waktu luang. Dan kemudian faktor pengamanan dan keselamatan peserta harus diperhatikan, bahkan diutamakan, karena ini merupakan faktor penting untuk menjaga agar kegiatan pelaksanaan perkemahan dapat berjalan lancar. Berikutnya adalah penyelesaian perkemahan. Pada tahap ini, ketika kemah telah usai, maka peserta dan seluruh anggota serta pembimbing atau pembina yang ikut dalam perkemahan melakukan kegiatan penutupan perkemahan, dimulai dengan pembongkaran tenda-tenda, kemudian pembersihan tempat berkemah. Pada prinsipnya, tempat berkemah harus lebih baik dan lebih bersih daripada waktu ketika datang. Kemudian pengecekan pengembalian barang pinjaman. Kemudian upacara penutupan dan ucapan terima kasih kepada masyarakat setempat. Kemudian jika mungkin dilakukan penyerahan sumbangan bagi keluarga masyarakat yang kurang mampu, baik berupa bahan makanan, pakaian layak pakai, atau lainnya. Kemudian yang terakhir yakni peralatan berkemah. Apa saja peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan perkemahan? Peralatan perkemahan dibagi menjadi dua bagian, yakni peralatan pribadi dan peralatan kelompok atau regu. Untuk peralatan pribadi antara lain ransel atau tas, kemudian pakaian perjalanan, pakaian tidur, jaket tebal, alat sholat atau alat ibadah, kantung tidur atau sleeping bag, dan alas tidur atau matras. Kemudian pakaian cadangan, peralatan makan, peralatan mandi, peralatan masak, sepatu, kaos kaki, sarung tangan, topi, senter, peluit, korek api, punco, obat-obatan pribadi. Itulah beberapa peralatan penting bagi setiap anggota pramuka sebelum melakukan kegiatan berkemah, yang mana masing-masing dari peralatan tersebut mempunyai fungsi yang penting. Berikutnya adalah peralatan kelompok seperti tenda, tongkat, paku, tali, palu, panci, wajan, kompor, tikar, lampu minyak, atau lampu LED. Ini merupakan beberapa peralatan kelompok yang juga penting untuk persiapan perkemahan. Adapun jika tidak ada, maka tinggal menyesuaikan dengan peralatan yang ada. Yang penting dapat digunakan untuk bertahan hidup dan dapat digunakan untuk berkemah dengan lancar.
Sekarang kita bahas contoh kegiatan selama berkemah. Kali ini kita ambil contoh kegiatan selama 2 hari utama. Kegiatan pramuka di malam pertama. Biasanya di malam pertama, pembina akan menyampaikan kegiatan tentang kegiatan pramuka kepada anak-anak. Berilah penjelasan tentang skema keseluruhan acara secara ringkas, diikuti dengan demonstrasi atau gambaran, bentuk sejumlah regu, dan sematkan pita regu pada para anggota. Ini merupakan kegiatan di malam pertama berkemah, yakni penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan selama perkemahan. Berikutnya, kegiatan pramuka di hari-hari berikutnya, seperti kegiatan praktik dengan urutan sebagai berikut: baris berbaris, mengibarkan bendera, dan memberi hormat. Kemudian permainan pramuka, misalnya permainan kucing tikus. Kemudian berlatih memberi hormat, membaca isyarat, semboyan regu, nyanyian pramuka, dan lain-lain. Kemudian membuat simpul, membuat tas ransum atau tas yang lain, serta membuat kancing kulit dan lain-lain. Kemudian mengutus para pramuka secara individu atau berpasangan untuk berbuat kebajikan, lalu kembali dan melaporkan perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian berjalan-jalan secara beregu untuk memperhatikan lingkungan sekitar, lalu meminta peserta mencatat arah awal dengan kompas, arah mata angin, dan matahari. Berikutnya, ajukan pertanyaan tentang detail yang mereka lihat dan minta mereka menjelaskan tempat-tempat penting. Berikutnya, kegiatan mengukur jarak, dan berikutnya melakukan permainan spiderweb, dan seterusnya. Ini beberapa contoh kegiatan yang bisa dilakukan di hari-hari berikutnya, dan kegiatan ini diberikan kebebasan kepada pembina untuk mengatur waktu kegiatan dan membagi kegiatan berdasarkan pembagian waktu yang telah disiapkan oleh pembina. Pada intinya, kegiatan harus bersifat positif dan mendidik. Catatan untuk kegiatan perkemahan: menyesuaikan kondisi lingkungan dan tujuan berkemahnya. Jadi, tidak hanya saklek atau fokus pada kegiatan yang telah kita contohkan tadi, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan tujuan berkemahnya. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita bahas bersama tadi. Coba jawab pertanyaan berikut. Apa pengertian berkemah? Kemudian sebutkan beberapa contoh perkemahan. Berikutnya, sebutkan beberapa contoh kegiatan di perkemahan. Soal berikutnya, sebutkan beberapa contoh peralatan yang dibawa saat berkemah. Jawablah beberapa pertanyaan tersebut di depan pembinamu atau di kolom komentar. Sebelum kita akhiri sesi ini, mari kita refleksi sejenak agar kita tetap semangat di dalam kepramukaan. Bapak Pandu Dunia Baden-Powell pernah memberikan pesan bahwa kemah adalah tempat yang mirip dengan rumah, namun tidak ada tempat bagi pemalas, yakni orang yang tidak mau ikut melakukan pekerjaan. Juga tidak ada tempat bagi penggerutu. Intinya, perkemahan adalah kegiatan yang sifatnya positif, dan setiap perkemahan hendaknya setiap anggota senantiasa atau selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan di perkemahan. Tidak ada tempat bagi pemalas di dalam perkemahan, dan tidak ada tempat bagi orang yang suka menggerutu, karena di dalam perkemahan adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif lagi menyenangkan. Tetap semangat di kepramukaan. See you next time. Salam Pramuka.